imam, kita anggap ini imam. Nah, geser ke bawah ya, ini imam. Ketika makmumnya satu orang, di mana posisinya? Apakah di belakang ini, ya, di belakang sejajar? Apakah di belakang imam ini seperti yang kita lihat dalam? Apakah betul seperti ini? Ya, yang diajarkan Nabi bukanlah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat hidup berbagi, saudara-saudaraku dimanapun berada, tahukah kita bagaimana posisi imam dan makmum ketika melaksanakan sholat berjamaah? Ketika makmumnya satu orang atau lebih dari dua, ya, di mana posisinya? Tentu kita berbicara sesuai dengan hadis. Karena kalau kita beribadah tanpa dalil, tanpa mengikuti sunnah atau mengikuti pelajaran dari orang-orang soleh terdahulu, maka ibadah kita tidaklah sempurna, ya, masih belum puas dalam melaksanakan ibadah, ya. Sebelum kita membahas ini, diharapkan kepada teman-teman semua yang belum like, yang belum subscribe, silahkan ditekan tanda subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, subscribe, kemudian share dan komennya. Baik, ya, sekarang kita akan bahas kalau seandainya makmumnya satu orang. Nah, kita akan buat dulu ini imam. Kita mendeskripsikan melalui gambar garis saja, ya, garis agak tebal, ya. Nah, ini imam, kita anggap ini imam. Nah, geser ke bawah ya, ini imam. Ketika makmumnya satu orang, di mana posisinya? Apakah di belakang ini, ya, di belakang sejajar? Apakah di belakang imam ini seperti yang kita lihat dalam kehidupan, yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yang kita lihat di masjid, di musala, ketika mereka sholat berdua, ketika ada orang sholat berdua berjamaah, dia cuma dua orang, kemudian yang satu di depan, yang kemudian makmumnya di belakang seperti ini. Apakah betul seperti ini? Ya, yang diajarkan Nabi bukanlah seperti ini, ya, bukan seperti ini, ya. Yang tepatnya bagaimana? Yang tepatnya adalah di samping sejajar dengan imam, ya. Apakah ada dalilnya? Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhiril lail fa shalaitu khalfahu. Kata Ibnu Abbas, saya datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam, saya mendapati beliau salat, kemudian fa shalaitu khalfahu, saya salat di belakang Rasulullah. Fa akhadha bi yadi fajarrani, saya salat di belakang, kemudian diambilnya tanganku, kemudian ditariknya. Jadi Ibnu Abbas sholat di belakang ini, kemudian ditariknya oleh Nabi, fajarrani faja'alani hidaahu, ditariknya sehingga saya sholat di sampingnya. Nah, inilah dalilnya, dalil dari Ibnu Abbas. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan boleh tidak sejajar tapi mundur sedikit, sedikit aja, bukan di belakang seperti ini. Nah, ini kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang, ya, bukan di belakang. Ini kalau sholat makmumnya satu orang. Sekarang kita bahas kalau makmumnya lebih dari satu orang. Nah, kita buat lagi. Ini imam. Kita buat garis ya. Ini imam. Kemudian makmumnya lebih dari satu orang. Ya, lebih dari satu orang berarti dua, ya, dua atau tiga. Kita buat aja lima. Ya. Kalau makmumnya lima, bagaimana posisinya? Ya, tentu kita jadikan imam di tengah. Satu, ya, mana di tengah? Ini imam. Ya, berarti dua, ya, dua, kemudian tiga. Ya. Kalau di tengah, tidak mungkin kita tambah lagi di sini. Kalau kita tambah sini berarti imamnya tidak di tengah lagi. Berarti kita di sini. Nah, di sini nambahnya. Ya, 4, dan di sini 5. Nah, jadi beginilah posisi ini makmum semuanya. Enggak, ini kepala makmumnya, kepala makmumnya. Jadi seperti ini makmum, ini kakinya, kaki dalam keadaan rapat tumitnya, ya, tumitnya, karena
hari ini masa COVID, maka ada renggang-renggang. Jadi kita membahasnya gambarnya seperti solat di masa pandemi COVID, COVID-19. Tidak, ini gambar aja. Seharusnya ini rapat, bukan jarang-jarang seperti ini. Jadi kalau 5 orang, posisi solat seperti ini, garis-garis ini, menjadikan imam di tengah. Karena dalam hadis, wa yustahabbu ayyuwassitul imam, disunahkan untuk menjadikan imam itu di tengah, mengelilinginya dari kedua sisi. Jadi seperti ini. Atau datang jamaah satu lagi, tambah sini, tidak berat sebelah, tambah sini, kemudian tambah sini. Tidak berat ke kanan dan juga tidak berat ke kiri. Sekarang selesai apabila makmumnya lebih dari 1 orang. Kemudian apabila saf ini sudah penuh, tentu kita isi saf yang kedua. Di mana mulainya? Sebagian dari saudara-saudara kita memakai hadis Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikat berdoa bersalawat kepada saf-saf yang sebelah kanan, berarti sini. Makanya ada yang memulai dari sebelah kanan seperti ini, dimulai dari sini, dimulai dari sini, dimulai dari sini. Sehingga ini kosong. Sementara hadis yang mengatakan Allah dan malaikat berselawat berdoa kepada orang yang di saf kanan, ini hadisnya dihukum oleh ulama sebagai hadis mungkar. Hadis mungkar berarti tidak bisa dipakai. Memang yang kanan itu bagus, tapi untuk sholat seperti ini tidak bisa dipakai karena hadisnya mungkar. Jadi bagaimana caranya? Kalau ini salah. Karena wasitul imam, jadikan imam di tengah. Wa yaktanifuhu min janibai. Wasitul imam artinya jadikan imam di tengah dan dikelilingi oleh kedua sisinya. Jadi kita mulai dari sini. Kalau nada penuh, maka mulai di sini. Sama seperti tadi. Satu, sehingga posisi imam itu betul-betul di tengah. Oke pemirsa, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa dukung channel kita Hidup Berbagi informasi, berbagi ilmu, berbagi hal-hal bermanfaat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.